Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kabarnya baik ya. Video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang budi pekerti, yaitu pentingnya menjaga kelestarian alam. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam, 2. Mengidentifikasi hubungan manusia dengan alam, 3. Menyebutkan macam-macam sumber daya alam, dan yang keempat adalah menjelaskan manfaat sumber daya alam. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sumber daya alam yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam yang dimanfaatkan manusia untuk mencukupi semua kebutuhannya. Setiap daerah pasti memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing, tergantung dari letak strategis keberadaan daerah tersebut. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam biotik, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam yang berupa makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam abiotik, yaitu kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan manusia berupa benda mati. Kekayaan di alam Indonesia terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di dalam perut bumi, di laut, dan di udara. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Berikut adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertama, sebagai bahan pangan, ada padi berfungsi sebagai bahan makanan pokok untuk dibuat nasi. Kedelai berfungsi untuk dibuat kecap, tempe, tahu. Ayam dan bebek diambil telur dan dagingnya. Sapi dan kambing diambil susu dan dagingnya. Manfaat berikutnya adalah bahan sandang, yaitu bahan pakaian yang dikenakan manusia. Ada beberapa sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan sandang, yaitu serat kapas berfungsi untuk membuat kain katun, kemudian serat kepompong ulat sutra berfungsi untuk membuat kain sutra. Manfaat selanjutnya adalah peralatan rumah tangga. Contoh sumber daya alam yang berfungsi untuk peralatan rumah tangga yaitu kayu jati. Kayu jati berfungsi untuk membuat tempat tidur, lemari, meja, dan kursi. Kemudian kayu sengon berfungsi untuk membuat centong dan perabot rumah tangga lainnya. Sekarang coba kalian perhatikan di sekeliling rumah kalian. Apakah ada benda-benda yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam? Selanjutnya dimanfaatkan untuk obat tradisional dan produk perawatan tubuh. Yang pertama ada kunyit, berfungsi untuk dibuat jamu. Yang kedua, lidah buaya, berfungsi untuk membuat sampo. Apakah kalian pernah mencobanya di rumah? Jika pernah, selamat ya. Berarti kalian sudah membantu memanjangkan umur bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui selanjutnya yaitu sebagai bahan bangunan. Yang pertama, tanah liat berfungsi untuk membuat batu bata dan genting. Yang kedua, pasir berfungsi untuk bangunan rumah dan batako. Selanjutnya, kita beralih ke pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat memanfaatkannya secara bijak
sehingga tidak akan cepat habis dan tidak menimbulkan kerusakan serta pencemaran di lingkungan sekitar. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang berfungsi untuk bahan bakar. Kemudian dimanfaatkan sebagai barang tambang logam. Nah, barang tambang logam ini dimanfaatkan sebagai yang pertama emas dan perak untuk perhiasan dan hiasan lainnya. Kedua, aluminium untuk berbagai peralatan dapur, pembungkus makanan, dan badan pesawat terbang. Ketiga, besi berfungsi sebagai tiang bangunan, pagar rumah, dan lain-lain. Yang keempat, tembaga berfungsi sebagai bahan kawat dan kabel. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat pesan Ibu, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak selama masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.